Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari, NIM 210611100048 dari kelas 1B, Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai hakikat manusia dalam pendidikan, guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sudi Pratikno, MPD. Hakikat manusia dalam pendidikan. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki suatu martabat khusus. Hakikat manusia dalam pendidikan memiliki 4 aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adapun fungsi dan tugas manusia di bumi adalah sebagai khalifah. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu merupakan kenyataan yang real dalam kesadaran manusia. Sebagai makhluk individu, manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi dan memiliki perbedaan dengan manusia lain. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk sosial. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Hubungan timbal balik antara individu dengan sesamanya akan mengukuhkan eksistensi manusia. 4. Manusia sebagai makhluk yang unik dan multidimensi. Unik artinya satu-satunya. Setiap manusia adalah dirinya, berbeda dengan yang lain, berbeda dengan saudara kandungnya, bahkan saudara kembarnya. Harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat merupakan istilah yang tidak dapat terlepas dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Harkat dan martabat manusia tidak terlepas dari hak asasi manusia dalam menjaga harga dirinya, karena sudah melekat sejak lahir dan terbawa dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan pada hakikatnya adalah pengembangan harkat dan martabat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Serta pendidikan adalah pemuliaan kemanusiaan yang tercermin dalam harkat dan martabat manusia dengan dimensi kemanusiaan dan pancadaya serta hak asasi manusianya. Harkat martabat manusia dengan komponennya merupakan landasan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Dimensi-dimensi kemanusiaan. 1. Dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai seorang yang utuh, yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikisnya. 2. Dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang mengharapkan setiap individu dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik kepada sesama. Ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Kesusilaan selalu berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan berupa norma dan moral. 4. Dimensi keagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Manusia sebagai makhluk beragam mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinannya. Pengembangan dimensi kemanusiaan. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Terdapat 2 pengembangan dimensi kemanusiaan, yaitu pengembangan utuh. Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan atas perkembangan. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu pertama, dari wujud dimensi, yaitu aspek jasmani dan rohani. Yang kedua, dari arah pengembangan, yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh
terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan. Jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, misalnya dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividuan. Pendidikan dan pengembangan peradaban manusia. Hubungan pendidikan dengan peradaban saling berkaitan. Peradaban hidup yang bermutu adalah peradaban yang dibangun oleh pendidikan. Sehingga membangun peradaban harus dimulai dari pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat dengan peradaban yang maju cenderung memiliki pendidikan yang maju pula. Demikian sebaliknya.